kapan usia tepat anak kita boleh dikasih smartphone? Pertanyaan ini sebetulnya menjadi tidak mudah karena setiap keluarga punya referensi, punya kebijaksanaan, punya kebijakan berbeda-beda. Jadi bergantung visi misi keluarga masing-masing, bergantung kepada bahkan pengalaman, ya, referensi, frame of reference dan frame of experience dari setiap orang tua. Boleh berbeda pendapat tentu saja, ya. Sebetulnya bukan masalah usianya yang harus ditanyakan dulu, ya, tetapi masalah kematangan. Jika anak bapak ibu sudah matang, silahkan kasih smartphone, ya. Jika anak ibu sudah mature, silahkan kasih smartphone. Jika bapak ibu anggap anak ibu belum mature, belum matang, jangan coba-coba kasih smartphone. Karena manfaatnya bisa jadi tidak sebanding dengan keburukan-keburukan yang akan didapatkan oleh anak-anak kita. Ya, apa faktor, apa ciri anak yang sudah matang? Ya, ada banyak level maturity dari segi tumbuh kembang. Kita tahu ada physical maturity, ya, ada emotional maturity, ada moral maturity dan seterusnya kalau kita baca kajian-kajian tumbuh kembang. Tapi yang saya bahas di sini adalah soal responsibility maturity, kematangan dari segi tanggung jawab. Jika anak bapak ibu sudah dianggap bertanggung jawab, silahkan kasih smartphone. Jika belum, jangan coba-coba. Ciri anak yang bertanggung jawab itu adalah anak-anak yang mampu mendahulukan mana kebutuhan, mana keinginan. Ciri anak yang bertanggung jawab adalah anak-anak yang tahu dan melaksanakan, ya, kewajiban-kewajibannya, bukan hanya nuntut hak dari orang tuanya. Anak-anak kita misalnya tidur tepat waktu, bangun subuh tepat waktu, dia punya tanggung jawab di rumah, sudah melaksanakan tanggung jawabnya di rumah. Misalnya jika bapak ibu menganggap chores atau pekerjaan rumah tangga sebagai bagian dari tanggung jawab, apakah dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu tanpa disuruh? Berarti anak ibu sudah mature, gitu kan? Apakah anak bapak ibu mendahulukan, ya, kewajiban daripada haknya? Berarti sudah mature. Apakah anak bapak ibu misalnya bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting? Berarti sudah mature. Apakah waktunya dihabiskan untuk lebih banyak yang bermanfaat atau hanya sekedar kesia-siaan? Ya, jika kemudian lebih banyak yang bermanfaat, berarti anak ibu sudah mature. Jika sudah mature, silahkan kasih smartphone. Jika belum, jangan coba-coba, gitu ya. Tapi kalau dipaksa, usia berapa sebetulnya kira-kira mature itu? Seharusnya paling lama 18 tahun, anak kita sudah matang, sudah mature dari segi tanggung jawab. Atau bahasa agama saya, sudah akil. Kita tahu anak balik itu belum tentu akil. Ada akil, ada balik. Balik berkaitan dengan masalah kematangan physical maturity, sedangkan akil berkaitan dengan masalah kematangan mental. Ya, kalau ditanya usia berapa, kira-kira kalau jawaban saya 18 tahun baru anak-anak kita dikasih smartphone. Secara ketentuan berlaku. Usia tidak menjadi faktor. Tapi kalau ditanya 18 tahun. Tapi jika misalnya 20 tahun masih juga belum bisa bertanggung jawab, ya jangan dikasih. Karena kita tahu usia bertambah itu adalah keniscayaan, tapi kedewasaan itu adalah pilihan, ya. Tidak semua laki-laki dan perempuan yang membesar itu bisa punya kematangan berpikir. Kenapa 18 tahun? Ada banyak argumen. Yang pertama, gitu ya. Kenapa SIM dibolehkan usia 17 tahun? Itu berdasarkan banyak sekali kajian psikologis. Anak-anak SMP, anak SD, kalau kita mau ajarkan, bisa nggak pakai motor? Bisa. Tapi kenapa menurut Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hanya diperbolehkan mengendari setelah punya SIM. Dan setelah punya SIM usia berapa? 17 tahun. Tapi secara kajian psikologis, sebetulnya tepatnya umur 18 tahun. Itu yang lebih aman. Bahkan di banyak negara, silahkan googling teman-teman, SIM juga tidak dikasih usia dini sebetulnya. Ada batas usianya gitu ya, meskipun manusia beda-beda tapi ada keumuman begitu ya. Misalnya di Jepang usia 18 tahun boleh dikasih SIM. Di Inggris usia 16 tahun seperti bagaimana di negara-negara persemakmuran semacam Australia gitu kan. Di Amerika usia 14 tahun ya. Tidak semua state. Itu sebabnya mungkin Bill Gates ngasih smartphone anaknya usia 14 tahun. Bahkan Bill Gates, sekelas Bill Gates yang orang IT ngasih handphone anaknya usia 14 tahun. Karena kebijakan setiap negara berbeda. Anak bapak ibu yang belum matang, orientasi mereka adalah kesenangan-kesenangan, ya, bukan kepentingan, bukan mana yang lebih penting. Gitu.
Orientasi mereka adalah eksistensi diri, ya, bukan kepentingan yang lebih besar seperti itu. Kita nih yang kepala 4, misalnya kepala 5, saya kali gitu kan. Mungkin ada yang masih kepala 3 gitu ya. Jika disalip mobil kita, kendaraan kita sama orang lain dengan serampangan, misalnya kita lagi pakai motor nih, terus disalip dengan seenaknya, gitu kan, atau nggak ngasih jalan, mungkin sebagian kita akan merasa panas. Nah, kalau kita gampang panas, gampang tersulut, bisa jadi kita belum kuat mentalnya, ya, belum mature mentalnya seperti itu ya. Ya, kita yang udah matang, ketika misalnya disalip orang dengan sembarangan, kecuali benar-benar diserang ya, atau ditabrak ya, beda. Ini kita cuma disalip misalnya. Mungkin kita akan berkata, apaan sih, alay gitu. Kenapa? Karena di belakang kita kita ini ada gerbong, ada anak istri kita, ada pasangan kita yang menunggu kita. Kalau kita layani dia, tujuannya apa? Kepentingannya apa? Gitu kan. Terus aku kalau sudah bisa mengalahkan dia, aku puas. Bagaimana kalau celaka? Ya seperti itu. Tapi orang yang belum matang, yang penting harga diri aing, yang penting harga diri gua, kan gitu loh. Ya mati urusan kesekian gitu ya. Itu sebabnya kenapa SIM dikasih umur segitu ya. Yang kedua, alasan kenapa dikasih umur 18 tahun, karena saya mau tanya, Bapak Ibu ridho nggak anaknya 5 tahun ke pasar sendirian? Boleh nggak? Mama, aku mau ke pasar sendirian. Ayah, aku mau ke pasar. Mau ngapain sayang? Mau jalan-jalan. Ya, sama siapa? Sendirian. Nggak boleh kalau sendirian. Kalau sama ayah ibu boleh, gitu kan? Sebagian kita mungkin akan menjawab begitu kan? Ya. Atau anak kita boleh nggak umur 10 tahun ngomong begini? Ya, misalnya ayah ibu tinggal di Bandung, ayah ibu seperti saya tinggal di Jakarta, lalu berkata, misalnya, ayah ibu aku mau ke Bali sendirian. Mau ngapain nak? Mau jalan-jalan. Ya, pakai uang aku kok, aku punya tabungan. Boleh atau tidak? Ayo pikirkan. Ya. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya sudah bertanya pada ribuan orang yang saya temui di kelas-kelas saya. Mereka berkata, enggak boleh lah gitu kan. Kenapa? Khawatir dengan keselamatannya. Kecuali misalnya kita nganterin ke bandara, lalu di Bali, di bandara di Ngurah Rai sudah ada yang jemput. Kan ada sistem di beberapa maskapai, ada sistem penitipan anak seperti itu lewat crew attendant dan selanjutnya, atau flight attendant dan seterusnya, kan itu loh. Mungkin kita masih berani, tapi anak kita berkata, aku mau jalan-jalan keliling Bali sendirian, gitu, gimana? Mungkin kita akan menjawab, tidak boleh. Bagaimana anak Bapak Ibu usia 14 tahun ngomong begini, ayah ibu aku mau jalan-jalan ke Australia sendirian, boleh tidak? Gitu ya. Jika jawaban ke semua pertanyaan tadi Bapak Ibu bilang boleh, silahkan kasih smartphone. Jika Bapak Ibu mengatakan nggak boleh, Ibu khawatir dengan keselamatan kamu, tidak semua orang baik, ya, banyak orang jahat di sana. Bagaimana kalau kamu tersesat? Bagaimana kalau kamu kemudian ketemu dengan orang yang tidak baik, seperti itu ya? Jika jawabannya tidak boleh, sekarang saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu tidak ridho anaknya 5 tahun ke pasar sendirian? Kenapa Bapak Ibu tidak ridho anaknya umur 10 tahun keluar kota sendirian? Kenapa Bapak Ibu tidak ridho anaknya usia 14 tahun ke luar negeri sendirian? Kenapa banyak orang tua di luar sana ya tidak merasa bersalah sama sekali, membiarkan anaknya keliling dunia sendirian lewat smartphone mereka? Ada apa ini? Hanya gara-gara tubuhnya terlihat di rumah. Hanya gara-gara tubuhnya terlihat di rumah. Ada apa ini? Kenapa kita tidak merasa bersalah? Seperti itu. Jika Bapak Ibu mengatakan, saya setuju, saya akan bolehkan, silahkan kasih smartphone. Pertanyaan saya adalah, dijamin nggak anak Bapak Ibu, ya, ketika pakai smartphone, ya, berkenalan dengan orang baik, dengan orang soleh, dijamin nggak? Ya, jangan sampai kita menyesal kemudian hari. Tidak berarti anak kita di bawah 18 tahun tidak boleh diberikan smartphone sama sekali. Anak kita boleh menggunakannya bahkan sejak kecil. Anak kita harus menguasai teknologi, tapi bukan dikuasai teknologi. Yang saya maksud adalah memilikinya sendiri, ya. Sebab kalau anak kita memilikinya sendiri, kira-kira kita bisa mendampingi nggak 24 jam? Tidak bisa, seperti itu ya. Kita akan bolehkan anak kita keliling dunia jika didampingi, betul? Apalagi pakai uang dia misalnya, bukan pakai uang kita. Nggak apa-apa kan, kita senang kan itu loh ya. Ya. Jadi boleh anak kita menggunakan smartphone dengan prinsip 3D yang di video lain silahkan dicari dengan prinsip 3D anak kita aman. Dibutuhkan, ya kalau dibutuhkan tiap hari juga boleh didampingi pada saat main smartphone yang belum matang, silahkan Bapak Ibu harus ada di dekat anak kan gitu. Karena anak kita kenalan berbagai jenis orang yang tidak kita tahu ya. Yang ketiga dipinjamkan. Sebab kalau punya sendiri
Yakin nggak kita bisa mentarget 24 jam? Nggak mungkin seperti itu. Bahkan silahkan Bapak Ibu, ada nggak di Indonesia anak-anak kita usia SMP, SMA pesan aplikasi misalnya taksi online sendiri, ojek online sendiri? Bapak Ibu tahu nggak aturan taksi online? Ya, aturan ojek online. Misalkan silakan dibaca peraturan di Gojek, untuk menggunakan aplikasi Gojek itu minimum usia 21 tahun atau tidak di bawah perwalian, seperti itu. Boleh di bawah 21 tahun jika dia sudah menikah atau tidak di bawah perwalian. Tapi kalau anak kita belum menikah dan di bawah perwalian 21 tahun baru boleh pakai Gojek. Atau Bapak Ibu tahu nggak, di aplikasi Grab misalnya, untuk menggunakan aplikasi Grab itu minimum usia 18 tahun. Tahu nggak? Gitulah ya, seperti itu ya. Jadi itu demi keselamatan anak-anak kita, gitulah, seperti itu ya. Teman-teman, silahkan difikirkan. Setiap keputusan kita ada konsekuensinya. Ngasih smartphone anak-anak kita, mungkin konsekuensinya anak kita tidak banyak menuntut, ya gitu ya. Bakal banyak anteng gitu kan, seperti itu, dan seterusnya, tidak banyak protes. Tapi ngasih smartphone, saya berani ngomong, anak-anak yang sudah kasih smartphone sendiri tanpa pendampingan, tanpa batasan yang jelas, ya, kecuali dengan batasan yang jelas, saya yakin tidak akan pernah bisa dididik oleh kita. Ya. Setiap keputusan kita ada konsekuensinya. Ngasih smartphone ada konsekuensinya, tidak ngasih smartphone ada konsekuensinya. Silahkan, semua ada kurang lebihnya, ada tantangan-tantangannya. Dan setiap kita harus bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil. Setiap kita harus bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kita ambil. Ya. Tantangan anak kita tidak dikasih smartphone ketika belum waktunya, itu sebenarnya cuman rengekan, cuman tuntutan-tuntutan dan lain-lain ya. Tapi tantangan kita ketika ngasih smartphone mungkin akan lebih dahsyat ya, setidaknya dari pengalaman saya. Semoga tidak terjadi dengan Bapak Ibu ya. Saya ini hanya beberapa aduan saja. Yang lebih parah ini lebih banyak, dan banyak sekali yang datang ke saya bercerita. Seorang ibu di Bintaro berurai air mata datang kepada saya, lalu dia berkata, "Abah Ihsan, tolong baca. Ini hasil anak saya." Dia menyodorkan sebuah buku tulis, ya, semacam, maaf kalau saya sebut merek, Sinar Dunia, seperti itu. Dari awal sampai akhir penuh dengan tulisan tangan anaknya. Anak ibu laki-laki, perempuan? Perempuan, Abah. Kelas berapa? Kelas 5, Abah. Betapa merinding saya ketika membaca tulisan anak. Tahu nggak isinya apa? "Payudaramu indah sekali sayang, aku ingin menikmatinya. Mohon maaf kalau saya vulgar." Kira-kira seperti itu. Jadi yang dia tulis adalah, saya buka lagi di halaman terakhir, ya Allah, ya Tuhan, merinding. Anak kelas 5 SD perempuan sudah buat cerita porno perempuan. Lalu saya tanya pada ibu, "Anak ibu sudah dikasih smartphone ya?" "Iya Abah, itulah saya. Saya terlambat belajar. Saya terlambat ketemu Abah. Ya. Saya terlambat mengetahui hal ini. Anak saya itu baik, cerdas. Ya. Gara-gara anak saya berprestasi, saya tidak paham ilmu. Anak saya kasih hadiah smartphone, Abah. Kelas 4 SD. Dan sejak saat itu perilakunya benar-benar berubah." Bapak Ibu boleh nggak percaya dengan, mungkin anak kita nggak akan separah ini Bapak Ibu ya. Tapi silahkan, kalau nggak percaya dengan saya atau dengan cerita ini, uji coba perilaku anak Bapak Ibu. Ya, 1 bulan tanpa smartphone, 1 bulan dikasih smartphone. Ya, mau anak balita, anak gede, silahkan. Ya, gimana sih anak yang belum matang? Ya, anak yang belum matang itu orientasi hidupnya senang dan tidak senang, bukan penting dan tidak penting, karena abstraksi berpikirnya belum nyampe Bapak Ibu. Ya, atau cerita yang lain, ini semua datang kepada saya, anaknya SMP perempuan berpacaran dengan laki-laki yang sudah beristri. Bayangkan, anak SMP berpacaran dengan laki-laki dewasa yang sudah beristri. Bukan hanya sampai situ, disuruh buka hijabnya mau, disuruh memperlihatkan dadanya mau. Bayangkan ini, ya. Lagi-lagi Bapak Ibu boleh membantah dan mungkin boleh berkata, "Anak saya nggak akan begini." Ya, kalau misalnya yakin silahkan lanjutkan. Nggak usah, abaikan video ini. Ya. Nah, mau laki-laki perempuan, kalau anak ibu ternyata di smartphone, menggunakan smartphone mereka untuk belajar, untuk misalnya nonton ceramah positif gitu ya, silahkan dikasih. Kalau memang selama ini maka smartphone mereka bukan untuk sebanyak-banyaknya main game, ini IG itu, apakah itu yang dimaksud menguasai teknologi? Ngeprank sini, ngeprank sana. Teknologi kan luas, tidak sebatas
medsos dan smartphone. Coba, tapi cek anak Bapak Ibu menggunakan smartphone. Kalau sudah dikasih smartphone, apakah menggunakan untuk belajar misalnya membuat startup digital? Apakah anak itu belajar desain? Apakah anak kita belajar misalnya di situ bahasa Inggris? Kalau misalnya menggunakan untuk sebanyak-banyaknya kebaikan, silahkan. Kan dari awal saya bilang anak kita tidak dilarang menggunakannya, ya. Ya, tapi memilikinya hati-hati, ya gitu. Bapak Ibu bisa nggak mendampingi gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.